Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Upaya demi upaya dilakukan oleh Refli Harun demi untuk mempermalukan Pak Jokowi. Dia melakukan ini semua tidak ada dasar selain daripada kebencian. Sebab semakin kesini semakin tidak masuk akal gerakannya. Jadi pasca dia melakukan kunjungan ke makam ibunda Pak Jokowi, itu rupanya dia berupaya menemui dua warga Solo, ibu-ibu, dan di sana dia mencoba sebenarnya mengambil informasi terkait dengan Heri Mulyono yang selama ini di framing sebagai orang yang dipergunakan di jasanya oleh Pak Jokowi. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Ternyata dua ibu-ibu ini semakin memperkuat posisi Pak Jokowi. Jadi framing yang dia mau lakukan terhadap Pak Jokowi, mendegradasi keluarga Pak Jokowi bahwa betul-betul kabur, betul-betul gelap, itu gagal lagi di sini. Nah, seperti apa videonya? Coba kita simak secara bersama-sama. Agak dekat itu dengan kakaknya yang barat, namanya panggilannya Pak Kentut ya, Pak Kentut itu teman masih dalam asal tapi gerah-gerahan sakit dan ada gimana? Namanya benar Pak. Kentut itu panggilan karena orangnya gemuk. Oh, lupa saya nama aslinya sampai lupa. Kentut itu kakak kelas saya, Bu. Iya, Kentut itu kenceng gitu ya, kenceng seperti itu. Dan dengan beliau Mas Kentut ini yang aktif ke kampung, jadi bergaul dengan masyarakat kampung. Kalau mungkin karena Mas Heri Mulyono ini tidak ada yang sebaya dengan dia, artinya di kampung ini nggak ada yang sebaya dengan saya, jarang keluar. Artinya entah belajar entah apa saya tidak tahu. Jadi saya sendiri juga tidak begitu mengenal dengan Pak Heri Mulyono gitu. Hanya ketika kemarin ada syuting di situ, kemudian kita ngobrol dengan orang-orang yang masih punya saudara dengan pemiliknya Bu Mul itu tadi. Itu ternyata informasi yang saya peroleh ya memang dulu itu Heri Mulyono di situ, Bu. Tapi sampai kapan beliau pindah ke Tegal Sari itu ya pada saat itu sekeluarga. Masalahnya kalau orang tua saya pasti tahu ya masalahnya apa. Tapi kalau kami hanya Bu itu sekarang rumahnya sudah disita atau dijual gitu ya. Beliau ikut dengan keluarganya di daerah Tegalayu. Nah kemudian karena saya tidak begitu mengenal dengan Pak Mas Heri Mulyono, maka pernikahannya pun saya juga tidak diundang gitu ya, karena tidak mengenal. Kematian juga tidak tahu karena pada saat itu memang informasi tentang Heri Mulyono itu masih sangat minimal ya, masih sangat minimal dan belum begitu ada yang mau memperhatikan, sepertinya seperti itu, sehingga kami juga tidak begitu memperhatikan. Hanya ketika mereka cerita dulu memang meninggalnya itu mendadak, tapi saya juga tidak bisa mengklarifikasi ya. Yang saya tahu dulu meninggalnya itu mendadaknya, beliau ini sehat walafiat, punya perusahaan kayu kalau tidak salah, tapi tiba-tiba sakit kemudian hanya beberapa waktu terus meninggal. Ya memang semuanya takdir, cuman saya tidak tahu kronologinya seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau dia 5 tahun, beliau itu 5 tahun lulus, itu berarti orangnya memang cerdas. Dan memang tipenya orang Laweyan itu kalau pintar tuh biasanya memang isolatednya cenderung isolated, karena iya sosial ya. Jadi dia lebih suka ngamar ngerjain tugas, apalagi dia sampai 1 sama 1 tuh PR-nya banyak sekali gitu. Iya seperti itu, sehingga kami tidak begitu mengenal Mas Heri. Jadi benar kata pepatah itu ya, bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan selalu menemukan jalannya. Itulah yang terjadi kepada para kucing pemburu jasa ini. Semakin dia berupaya melakukan framingan terhadap kepalsuan keluarga Pak Jokowi yang hari ini lagi viral, sampai ke makam keluarga Pak Jokowi dia teliti, lalu mencoba menghadirkan dua ibu-ibu yang dia wawancarai. Tapi sepertinya dalam posisi ini Refli Harun di prank, sahabat. Dan ada hal yang sangat menarik, pasca kedatangan mereka di kuburan orang tua Pak Jokowi, justru kemudian membuat Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan satu pernyataan yang saya kira ini sangat sejuk tapi monohok sebenarnya. Bagi orang yang memiliki akal sehat, pasti dia akan merasa sangat terkejut dengan pernyataan ini, terutama para pemburu ijazah palsu, di mana Gibran Rakabuming Raka
dengan sangat tegas mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah berziarah ke makam leluhurnya. Ini kan tamparan yang sangat keras ya, betul bahwa Gibran mengucapkan dengan nada yang sangat tenang, dengan pernyataan yang begitu halus, layaknya sebagai orang Solo. Tetapi di balik kata-kata ini menampol congor para biadab yang selama ini menganggap dirinya sebagai akademisi, menganggap dirinya sebagai orang yang bermoral, tapi dalam posisi ini kelihatan bahwa Mas Wapres sebagai orang yang jauh lebih muda daripada mereka itu jauh lebih beradab dan betul-betul memperlihatkan kedewasaan dan seorang politisi yang sangat ulun sahabat. Kemudian Gibran, anak sulung Jokowi yang juga wakil presiden, justru merespon santai terkait aksi Roy Suryo dan Dr. Tifa yang melakukan ziarah ke makam kakek dan neneknya. Gibran justru berterima kasih karena Roy Suryo dan Dr. Tifa mendoakan kakek dan neneknya. Gibran mengatakan makam yang didatangi oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan makam keluarga dan menurut Gibran siapapun boleh melakukan ziarah ke makam keluarganya. Nah, jelas ya apa yang disampaikan di dalam pemberitaan itu. Bagaimana Mas Wapres dengan sangat lapang dada menerima hinaan ini dan membalas dengan memberikan pujian kepada mereka semua. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang berakal sehat, ini adalah tamparan keras bagi manusia-manusia biadab yang merupakan orang yang selalu mengaku sebagai peneliti, mengaku sebagai akademisi, tetapi otaknya, tindakannya, semua seperti keledai dungu. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.